Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi ini kita akan melanjutkan persamaan garis lurus tentang bagaimana menyusun persamaan garis lurus. Apa suara saya terdengar di sana? Atau putus-putus? Terdengar jelas, Pak. Gus, nanti kalau kurang jelas atau putus-putus bilang ya. Layarnya sudah terlihat ya di sana ya? Oke. Kita bahas persamaan garis lurus, menyusun persamaan garis lurus biar lebih dalam. Kemarin yang tugas kemarin saya lihat masih ada beberapa yang masih agak kurang pas ya, terutama di penjumlahan pengurangan bilangan negatif. Tujuan pelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan gradien. Nah, kemarin kita sudah kan belajar menentukan gradien dan persamaan garis lurus. Nah, ini sekarang nih. Serta nanti menginterpretasikan grafiknya dihubungkan dengan masalah konseptual. Untuk materi pembelajaran yang pagi ini kita membahas persamaan garis lurus dari suatu gradien dan satu titik dan persamaan garis lurus dari dua titik. Ini dia. Nanti kita hari ini melalui sebuah titik dan gradien M. Nah, yang kedua nanti melalui dua titik X1 Y2 dan X1 dan X2 Y2. Selanjutnya kita langsung ke contoh saja ya. Persamaan garis lurus melalui titik X1 Y1 dan gradien M diketahui. Nah, ini contoh grafiknya seperti ini, hanya ilustrasi saja. Kita bisa pakai rumus ini, yang harus saya bilang ini rumus penting. Ya, harus kamu pahami rumus ini. Karena ya inti dari kita belajar ya rumus ini. Ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contoh 1. Ya, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 6,8 dengan gradien 2. Saya menyarankan untuk mendata yang diketahui dulu, ya, supaya tidak salah nanti ketika memasukkan ke dalam rumus. X1-nya kita tulis 6, nah, lalu Y1-nya kita tulis 8 dari sini, Y1, lalu gradiennya M, kita tulis dengan 2. Nah, kita data dulu seperti ini. Kalau kita data seperti ini, nanti kemungkinan salah kita akan lebih kecil. Jadi, untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Lalu rumus kita tulis selalu ya, rumus kita tulis dulu. Nah, setelah ini baru kita masukkan Y1-nya jadi Y min 8, lalu M-nya kita ganti dengan 2, X min X1-nya, X1 kita ganti dengan 6. Ini kita kalikan ke dalam ya. Nah, kita kalikan ke dalam nanti. Nah, 2 dikali X, nanti jadi 2X. Nah, yang 2 dikali 6 jadi 12. Min 12. Seperti itu. Lalu min 8 ini kita pindah ruas. 8 ini kita pindah ruas. Jadi ke sana. Jadi plus 8. Itu ya sama dengan 2X min 12 tambah 8. Hasilnya nanti jadi Y sama dengan 2X min 4. Nah, bentuk ini tidak serta-merta seperti ini ya. Kita harus pandai-pandai mengubahnya. Karena ada beberapa soal yang nanti jawabannya harus kita ubah. Y sama dengan 2X min 4. Ini kalau kita rubah jadi min 2X. Muncul tanda plus karena Y-nya positif. Y sama dengan min 4. Nah, kalau kita pindahkan ke kiri semua jadi min 2X tambah Y plus 4 sama dengan 0. Beberapa soal ada yang X-nya harusnya positif, tidak masalah. Jadi X-nya kita positifkan. Jadi kalau semuanya kita positifkan, semuanya jadi berubah tanda. Jadi mana? Maaf. Jadi 2X min Y min 4. Jadi gitu. Nah, semua bentuk ini betul. Jadi nanti tergantung jawaban ABC seperti apa. Contoh berikutnya. Jangan di mute dulu ya, silakan suaranya di mute dulu. Ini sudah berapa nih pesertanya nih? Oke, sudahlah. Contoh 2, masih dengan persamaan garis dan gradien diketahui. Datanya kita tulis, titik min 4 berarti X1-nya min 4, 6 ini Y1-nya, 3, M-nya berarti 3. Nah, kita tulis rumusnya. Terus kita lanjut bilangannya Y1-nya kita ganti dengan 6, M kita ganti 3,
X nanti dengan X1 berarti dengan min 4. Ada double min di sini, hati-hati. Ada double min di sini. Kenapa saya bilang hati-hati? Kenapa akan ada double min ini? Ini nanti akan merubah tanda, ya. Min kali min jadi plus. Jadi nanti jadi y min x tambah 12. Dari mana? Dari 3 kali 4 12. Min kali min jadi plus. Selanjutnya y sama dengan 3x tambah 6 min 6 kita pindah ruas. Min 6 kita pindah ruas. Rapikan jadi 3x tambah 18. Ini juga kamu harus bisa pindah ruas setelah mengubah-ubahnya. Jawaban seperti ini sih sudah betul ya. Ini sudah betul. Tapi kadang-kadang ada yang bentuknya harus sama dengan 0, jadi harus pindah semua. Contoh ketiga. Jika ada suara-suara, tolong di mute dulu itu. Yang suaranya belum mute. 3, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,5 dan gradian min 2. Ini agak saya rubah sedikit. Nah, min 2-nya saya ubah jadi min 2/3 ya. Gradiennya saya ubah jadi min 2/3 pecahan, biar kamu bisa mengerjakan soal-soal yang nanti ada pecahan. Nah, kita dan rumus, sudah rumus, kita masukkan. Y, ada berapa lagi di sini? Ada lagi. M-nya min 2/3. Jadi Y plus 5, min 2/3 ini kita kalikan X, jadi min 2/3X, kita kalikan dengan min 3, hasilnya jadi 2. 2/3 kali 3 kan 6/3. 6/3 itu artinya, lalu di pindah ruas, ini Y sama dengan min 2/3X tambah 2 dikurang 5, jadi min 2/3X. Nah, untuk seperti ini sebenarnya sudah betul. Kan kadang-kadang orang lihat kurang enak ya ada bentuk pecahannya ya. Nah, bentuk pecahannya. Nah, kita rubah bentuknya. Y sama dengan min 2/3 X min 3. Nah, ini karena penyebutnya mau dihilangkan, biasanya pecahan nggak enak karena ada penyebutnya. Dan penyebutnya, kalau penyebutnya 3, berarti kita hilangkan dan semua mengalihkan 3. Kalau nanti pecahan di bawahnya 5, ya semua dikalikan 5. Gitu aja. Biar pecahannya hilang. Jadi Y nanti dikali 3 jadi 3Y. Sama dengan nih, min 2/3X. Kali jadi min 2X. 3-nya sudah hilang. Min 3 dikali 3 jadi min 9. Nah, lalu kita sama dengan kan 0 ya. Pindah ruas semuanya jadi 2 plus 3Y plus 9 terus berarti ini lebih oke, kita lanjut ya. Oke, persamaan garis lurus melalui X1 Y1 Y2. Terus seperti ini, diketahui ada sebuah garis, ada titik-titik yang diketahui ini titik P ya, titik I dan titik P. Ya. Ini nanti yang akan jadi X1 dan X2 Y2-nya. Gitu. Jadi sebelumnya kamu sudah tahu seperti ini. Jadi Y min Y1 sama dengan Y2, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X. Contoh, langsung contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan 6,4. Gradiennya tidak ada. Lalu kita data dulu ya. Makanya teman saya bilang ini kita data dulu biar tidak salah ngambil atau salah tertangkap. Mohon yang suaranya masih nyala di mute dulu ya. Data yang masih nyala. Emma tolong di mute. Oke, sudah. Contoh persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan 6,8. Setelah didata dulu X1, Y1, X2, Y2,
Lalu kita masuk ke rumusnya. Nah, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita ganti Y1-nya dengan 4, Y2-nya dengan 8. Nah, belakangnya sama ya. Belakangnya pasti sama, min 4, min 4. Gitu. Kalau beda berarti ada yang salah masukkan atau salah ngambil. Lalu sebelah kanannya X min 3 per 6 min 3. Nah, sama nih. Atasnya min 3, bawahnya juga min 3. Kita rapikan ya, 8 dikurang 4 jadi 4, 6 dikurang 3 jadi 4 juga. Lanjut ke sini. Nah, kita kali silang setelah ini ya. Kita kali silang jadi 3 dikalikan Y min 4, jadi 3Y min 12. Lalu 4 dikali X min 3 jadi 4X min 12. Pindah ruas, kita pindah ruas. Oh, ini langsung dicoret saja bisa. Sudah. Langsung dicoret saja bisa. Kenapa? Karena ini sama-sama min 12 ya. Sama-sama min 12. Jadi bisa dicoret. Nah, bisa dicoret nih. Dicoret nih ini. Nah, ini. Jadi 3Y sama dengan 4X. Jadi sama dengan Y sama dengan 4X. Nah, ini sudah betul jawabannya bentuknya seperti ini. Apakah ada bentuk lain? Iya, ada. Ini kalau kita cari bentuk lain, jadinya pindah ruas nih. Min 4X. Terdepan ya, tambah 3Y. Sama dengan 0. Nah, ada juga yang menulisnya 4-nya positif. Nggak apa-apa. Jadinya nanti jadi 4X. Tapi berubah jadi min 3Y. Sama dengan 0. Nah, ini sama aja bentuknya. Atau ada juga yang 3Y di depan, 3Y-nya di depan, min 4X-nya di tengah, sama dengan 0. Nah, ini juga betul. Ya. Jadi bentuknya ada bermacam-macam. Tinggal kamu harus pandai-pandai memindah ruasnya. Contoh 2. Tentukan persamaan garis lurus yang mulai titik 2,4 dan 6,8. Oke. Diketahui sekian. Y1-nya. X2 min 6, X2-nya 6, Y2-nya 8. Rumus tulis, lanjut. Nah, seperti ini. Y min 4 per 8 min 4, nanti jadi 4 bawahnya. X min 2 per 6 dikurang 2, jadi 4 juga bawahnya. Nah, untuk seperti ini, kita ikutin dulu ya alurnya. Langsung dikali silang ya. Kalau dikali silang ini jadi, nah ini ada kesalahan ini, biar kita langsung perbaiki di sini. Y min 4 kali 4 ya disilang nih. Nah, jadi 4 kali Y, 4Y, 4 kali 12. 4 kali 4 harusnya ini 16 nih. Ya, ini harusnya 16. Nah, kita perbaiki 16. Nah, sama dengan 4X min 8. Kita pindah ruas, nanti 4Y sama dengan 4X min 8, min 12 nya pindah jadi plus 16 di sini. Nah, 4X min 8 tambah 16 itu kan jadi 8 ya. Min 8 tambah 16 kan jadi 8 ya. Sama aja 16 kurang 8 itu. Jadi ini harusnya 8. 8. Karena ini 4Y sama dengan 4X tambah 8 punya kesamaan, yaitu sama-sama kelipatan 4, atau FPB-nya 4, bisa kita bagi 4 semua nih. Ya. Kalau kita bagi 4 semua, hasilnya adalah 4Y dibagi 4 jadi Y, 4X bagi 4 jadi X, 8 bagi 4 nih harusnya 2. Nah, gitu. Ini jawaban yang betul seperti ini. Nah, sebentar, kalau ini sama kan apa ada cara yang lain ya? Kebetulan ini sama nih. Bisa dicoret nggak? Bisa ya, langsung dicoret ini. Nah, boleh. Nanti jadinya begini. Y min 4 sama dengan X min 2. Nah, tinggal gitu aja. Jadi Y sama dengan X min 2 plus 4. Nanti Y sama dengan X plus 2. Nah, bentuk ini sama dengan ini. Nah, hasilnya sama. Jadi boleh langsung dari sini langsung dicoret 4. Gitu. Contoh 3. Contoh 3 ini kita akan pakai cara yang kedua ya. Ini di sini ada contoh pertamanya. Pakai rumus, kita akan pakai cara kedua. Cara kedua adalah kita cari gradiennya dulu ya. Kita pakai cara kedua sekarang. Di sini coba kita pakai cara kedua. Cara 2. Nanti kamu bisa milih nanti caranya yang enak gimana. Cara kedua.
Cara kedua ini kita cari gradiennya dulu. Jangan cari gradiennya dulu. Pakai Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya berapa nih? 4. 4 dikurang Y1-nya 1 per X2-nya 9 dikurang X1-nya 4. Nah, 4 dikurang 1 kan jadi 3 kan? Nah, 3. 9 dikurang 4 kan jadi 5. Nah, ini gradiennya. Nah, 3 per 4. Setelah itu kita cari titiknya. Titiknya kita ambil yang kecil aja angkanya. Nah, ini boleh nih. Nah, jadi 4,1 sama 3 per 4 gradiennya. Lihat sini ya. Jadi tadi M-nya tadi 3 per 4. Lalu titiknya tadi berarti 4,1 ya. Bentar, saya lihat. Ya, 4,1. Kita ambil titik 4,1. 4,1. 4,1. Kita pakai rumus yang ini, yang pertama tadi. Y min Y1 sama dengan X min, ada M-nya. M kali X min X1. Nah, kita ganti Y1-nya dengan 1. M-nya kita ganti dengan 3 per 4. X min 4. Nah, berarti tadi bawahnya Y min 1. Jadi 3 per 4X di sini. 3 per 4 kali 4 kan jadi 3 ya. Coret nih belakangnya 4. Jadi min 3. Nah, kita pindah ruas. Y sama dengan 3 per 4X min 3 tambah 1. Berarti Y sama dengan 3 per 4X min 2. Nah, kita lihat jawabannya apakah sama. Oh ya, ada perbedaan. Sorry. Ada yang salah di sini. Kita lihat dulu. Kita cek salahnya di mana. 4 kurang 1, 3, 9 dikurang 5. Oh, ini di sini ya. 9 dikurang 4 harusnya 5 ya. Sorry. Ternyata di sini kesalahannya. 4 per 5. Berarti di sini kita hapus dulu semua. Kita ulangi. Kita ulang dari sini. Tadi M-nya 3 per 5. 3 per 5 harusnya. Oke. Lalu titiknya tadi 4,1. Nah, di Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 1, M-nya kita ganti 3 per 5, X-nya kita ganti dengan 4. Ini Y min 1 sama dengan 3 per 5X sama dengan, ya, min 12, min 12. Ini jadi 12 per 5. Kita kali 5 semua ya. Kita kali 5 semua. Ini kita kali 5 semua. Di 5 Y min 5 ada Y-nya sama dengan 3 per 5X. Oh, sudah tidak ada 5-nya karena sudah dikali 5. 3X min 12. Nah, ini jadi pindah ruas ya. Setelah ini kita pindah ruas. Jadi 5Y sama dengan 3X min 12 plus 5. Jadi 5Y sama dengan 3X min 7. Jadi jawabannya sama ya. Ini sama.
Kelihatan di sini sama nih. Jawabannya minta dirapikan sama dengan kan 0. Kalau sama dengan 0 ini pindah ruasnya. 3. Sebenarnya ini yang pindah ruas 5Y-nya. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi yang pindah ruas ini. Jadi ini harusnya 0 sama dengan 3X min 5Y min 7. Nah, baru nanti dibalik. 3X 0-nya kita pindah ke kanan. Boleh nggak bos seperti ini? Boleh. 5Y-nya dipindah ke kanan. Nggak mesti X-nya yang dipindah, tapi Y-nya boleh. Oke. Uma tolong. Uma, tolong. Nah, aku pelatihan soal sekarang. Nah, itu penjelasan kita hari ini. Sebelumnya nanti kita akan ambil foto dulu ya, dibuka kameranya.